Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya Waalaikumsalam. paginya? Alhamdulillah sudah ada Mbak Ditya di sini, Mbak Ayu, Mbak Mila Jamilah, Mbak Nurna. Bagaimana keadaan semuanya? Aman, sehat? Alhamdulillah sehat. Aman-aman. Alhamdulillah. Ya, jadi di hari Alhamdulillah. Sabtu pagi ini, tanggal 30 Agustus tahun 2025, kita bersama-sama berkumpul untuk sama-sama belajar nih dari narasumber yang kece banget di acara Empower Her. Ya, acara ini diselenggarakan dari yang diadakan oleh beberapa tim gabungan dari dua SDGs. Ya, yaitu adalah SDGs 8 dan SDGs 9. Jadi SDGs 8 ini terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan SDGs 9 ini terkait dengan industri, inovasi dan infrastruktur. Nah, teman-teman nih pastinya terutama yang bidangnya beririsan dengan dua SDGs ini pasti sama-sama punya yang minat ya. Nah, kali ini kita akan belajar seru banget tentang bagaimana bisa lebih berkarya lagi ya di dunia digital, termasuk salah satu profesi yang saat ini juga cukup cukup tren ya, yaitu virtual assistant atau VA. Oke, sudah hadir bersama kita hari ini. Narasumber kita ada Mbak Ayu. Selamat pagi Mbak Ayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, nah Mbak Ayu ini sebagai Aipers juga mungkin tidak asing lagi di kalangan teman-teman. Tapi boleh dong kita dengarkan lagi ya perkenalan diri singkat dari Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ayu, saya dari Ibu Profesional Pekanbaru. Saat ini saya seorang ibu rumah tangga, gitu kan, tapi yang berdaya dari rumah lewat profesi virtual assistant. Seperti itu, Mbak Dewi. Ada juga nggak teman-temannya dari Pekanbaru di sini? Mungkin teman-teman yang nggak hadir tapi nonton dari rekamannya. Boleh dituliskan di kolom komentar ya. Mana nih sesama teman-teman regionalnya Mbak Ayu. Oke, pasti teman-teman gak sabar pengen nanya-nanya, ngulik-ngulik, dan cari tahu lebih mendalam lagi. Tapi sebelum mulai, saya ingin buka dulu dengan sebuah pantun. Ya, kayaknya gak seru ya kalau nggak dibuka dengan pantun. Oke, pantun pembuka kita hari ini adalah Burung Duri Terbang ke Hutan. Hinggap Cakep. sebentar di ranting jati. Acara Cakep. dimulai penuh semangat. Semoga Cakep. bikin kita tambah termotivasi. Oke, Yeay. langsung aja kita simak ini penjelasan dari Mbak Ayu ya. Kemudian silakan teman-teman nanti resapi juga kalau bisa memungkinkan boleh dicatat. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, kita harus udah ngundang narasumber yang seru banget jadi harus benar-benar kita manfaatkan ya. Setelah teman-teman pastinya tadi malam ya kemarin sudah menyimak juga Kulwap tentang finansial. Kali ini bagaimana kita bisa lebih berdaya di dunia digital. Silakan kita berikan panggung kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Hai Mbak Alisa dari Payakumbuh ya. Ya dekat ya, sekitar berapa jam ya? 8 jaman ya. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dewi dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjadi teman sharing ya, teman belajar teman-teman gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana sih bisa berdaya gitu kan, produktif di mana aja dengan memanfaatkan dunia digital. Sebelumnya saya mau sambil kenalan dulu nih sama teman-teman. Saya mau check in dulu sambil menunggu saya share screen. Kalau diibaratkan dengan cuaca gitu kan, eh, teman-teman ini gimana sih perasaannya mau mengikuti kelas kita pagi hari ini? Boleh dong sharing di kolom chat. Oh, Mbak Alisa sampai 5 jam. Saya sebenarnya di Air Moleknya Mbak Indragiri Hulu gitu. Jadi lewat Taluk Kuantan gitu, Mbak. Eh, ya, lewat Taluk Kuantan atau lewat mana gitu Mbak Alisa.
Oke, mana nih teman-teman check in? Gimana nih perasaan teman-teman kalau diibaratkan dengan cuaca, semangat teman-teman untuk hari ini? Cerah agak mendung hikmat seperti cuaca Jakarta pagi ini. Oke, tapi aman kan Mbak Dewi di Jakarta? Ya, alhamdulillah aman, Mbak. Ha-ha. Nah, kalau saya Aman. walaupun cuaca di langit rumah saya ini hujan, gerimis gitu kan, tapi saya tetap semangat seperti mentari yang terang benderang gitu. Agak mendung juga. Oke, Mbak Nurna agak mendung ya. Nah, satu lagi nih, karena kita share screen saya terlihat kan, kakak-kakak? Oke. Lihat. Nah, karena kita hari ini temanya empower her dan membahas tentang peluang kerja bagi perempuan sebagai virtual assistant, gitu kan. Nah, kata kuncinya ini bagi perempuan. Dari temanya aja udah empower her, gitu kan, perempuan. Saya mau nanya lagi nih ke teman-teman. Eh, berikan satu kata yang terlintas di teman-teman ketika teman-teman mendengar kata perempuan. Nah, kita ini perempuan kan, cuman apa sih yang terlintas dari teman-teman kalau mendengar kata perempuan? Gitu. Lembut, Mbak Dewi. Mbak Lydia multi talent. Mbak Nurna kuat multi talent. Atau multi talentan ya. Talentannya banyak di rumah ya Mbak Lid ya. Talentan daging, talentan sayur. Tapi definisinya itu banyak gitu kan. Ada yang multi talent, ada kuat, ada juga yang lembut gitu kan. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan sharing bareng peluang kerja bagi perempuan sebagai virtual assistant. Mbak Ayu nge-freeze atau aku layarnya ini ya? Nah, saya juga saat ini aktif sebagai community manager di salah satu komunitas gitu. Dan alhamdulillah saya juga sudah memiliki sertifikasi yang mendukung profesi saya, yaitu saya adalah Certified Content Creator BNSP, Certified Social Media Marketing BNSP, dan juga Certified Digital Marketing BNSP. Itu untuk yang BNSP dan sisanya eh, sertifikasi dan pelatihan-pelatihan lain yang mendukung gitu. Saat ini juga saya menjadi trainer di beberapa lembaga eh, prasertifikasi BNSP seperti itu. Dan saya juga narasumber di berbagai event untuk tema sosial media marketing dan virtual assistant. Teman-teman bisa menghubungi saya di kontak WhatsApp saya dan juga main-main nih di akun Instagram saya di @kartikaayu dan email saya di rahmanikar91@gmail.com. Nah, ini dia track record saya di ibu profesional, tapi kita akan membahas lebih ke yang di rekam jejak di sosial media dan dunia digital. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Sekarang itu lagi bulan tua ya, teman-teman. Tanggal 30 Agustus gitu. Tapi nggak tanggal tua juga. Kadang gaji habis duluan sebelum gajian. Terus ada juga nih pengen kerja tapi kehalang anak dan waktu. Siapa nih yang merasa sama? Ayo, siapa-siapa? Aku ya. Mbak Lid, siapa lagi? Siapa lagi? Aku juga. Iya, sama ya, sama ya. Berarti kita juga sama berarti. Dan ini sebenarnya normal gitu. Gaji kita habis duluan sebelum gajian.
pengen kerja tapi kehalang anak dan waktu, pengen produktif sebenarnya ya kan. Ini berarti masalah sejuta umat gitu, terutama untuk perempuan. Gitu Mbak Anissa saya gitu kan. Tapi tenang teman-teman, ternyata setelah kita discuss di sini, kamu nggak sendirian loh gitu kan, dan itu wajar gitu. Kita tidak perlu menyalahi kondisi, tapi kita mencari solusi ketika kita merasa hal yang ini. Oke, next ya. Nah, jadi ini realita nih yang sering dihadapi perempuan. Yang pertama, biaya hidup naik terus. Nah, karena ini ya memang pengalaman saya juga gitu kan. Tiba-tiba saya kemarin masih beli beras masih harga sekian, tiba-tiba kok udah segini sih gitu. Harga cabai, harga bawang gitu. Nah, karena kita perempuan semuanya kita pikirin gitu kan. Kita ini tukang ojek, kita koki di rumah, kita financial planner, semua kita gitu kan. Tambah pusing nih, udah gaji tadi habis sebelum waktunya karena biaya hidup naik, tapi pengen kerja terus kehalang gitu kan. Terus masalah lainnya, kesempatan kerja terbatas, apalah ya kan. Sekarang lowongan kerja maksimal usia 25, good looking, bla 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 bla. Nah, terus kita ini gimana? Kepengen cuan gitu kan, tapi kita gak dikasih kesempatan gitu untuk kerja gitu kan, untuk mencari pengalaman single. Nah, jadi untuk kita ini tempatnya di mana gitu kan, tempat kita ibu-ibu yang ingin membantu ekonomi keluarga gitu kan, sedih banget gak sih gitu. Terus kita juga menghadapi realita ketergantungan pada satu sumber income. Nah, saya sendiri awalnya gitu kan masih sebelum terjun ya ke dunia virtual assistant, saya masih tergantung sama income-nya suami gitu kan. Alhamdulillahnya cukup gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ekonomi penghasilan suaminya tidak cukup gitu. Ya pasti kan ingin mencari income yang lain. Saya aja kepengen dapat income yang lain, merasa ya enak ya pakai jajan uang sendiri gitu kan. Nah, apalagi teman-teman yang memang butuh gitu kan. Dan ini yang buat perempuan menjadi semakin burnout gitu kita bilangnya ya gitu kan. Udah ekonomi belum yang lain lagi gitu kan. Pengen cari tambahan tapi kerja terbatas gitu. Nah, tambah lagi kebutuhan anak yang semakin kompleks. Terus terang ya kan, jujur aja, uang sekolah makin mahal, belum lagi mesti uang buku lah, seragam lah, inilah itulah gitu kan. Itu masih dari segi pendidikan, belum lagi yang vitamin ini, vitamin itu gitu, biaya kontrol anak gitu kan. Nah, kebutuhan anak juga semakin kompleks. Terus kekhawatiran masa depan, gimana ya nanti ke depannya? Apakah anak ini pendidikannya gimana nanti? Terus kalau kita nggak ada nih sebagai orang tua, gimana ya anak-anak? Atau gimana ya ekonomi kita pasca pensiun misalnya? Nah, itu kita juga yang mikirin. Tambah satu lagi kebijakan yang tidak ranah perempuan. Ya, ini juga salah satu pemicu gitu kan, realita yang sering dihadapi perempuan yang sumber masalah bikin kita burn out. Tapi apakah kita harus meratapi terus masalah ini? Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak usah fokus ke masalahnya, gitu, ke tantangannya, tapi kita fokus mencari solusi. Gitu. Oke, kita sekarang kondisinya di sini, tapi kita harus move, gitu. Nah, nah itu tadi, ketika perempuan harus memikirkan semuanya gitu. Harus dengan realita-realita tadi itu secara tidak langsung berdampak pada kita dan juga pada kehidupan keluarga gitu. Stresnya itu meningkat. Kesehatan mental ibu terganggu. Nah, kalau kesehatan mental ibu terganggu, udah stres jadinya apa? Marah-marah gitu kan. Terus ya konflik lah di dalam rumah itu bukan lagi menjadi suatu tempat yang aman dan nyaman. Jadi tempat yang
anak jadinya atau suami jadi malas pulang gitu kan. Kalau kita sudah tidak bagus mentalnya, anak bisa kehilangan kesempatan terbaik, aturan kita jadi guru terbaik gitu kan, madrasah pertamanya anak-anak, tapi karena kita dihadapkan pada realitas itu, anak bisa kehilangan kesempatan terbaik, bahkan lebih memilih rumah yang lain untuk dia pulang gitu. Dan yang satu lagi keuangan keluarga rawan krisis seperti itu. Nah, jadi harapannya kita jauh-jauh lah dari dampak ini gitu. Kita sebagai perempuan, teman-teman tadi sudah bilang kuat, lembut, multi talent, strong gitu kan. Itu kita perempuan. Jadi harapannya kita yang sudah punya modal itu jangan sampai mendapatkan dampak yang seperti ini. Kita harus strong, teman-teman. Nah, setelah kita bahas tadi tantangannya dan yang lain-lain gitu kan. Terus apa sih harapan dan solusi yang diinginkan gitu kan? Karena kita melihat akar masalah, kita gali sehingga kita menemukan solusi. Gitu. Nah, jadi harapan dan solusi yang dicari yang pasti kita punya tambahan income dari rumah. Kita tetap bisa memberdayai anak gitu kan, sehingga kita mencari pekerjaan fleksibel tanpa meninggalkan anak gitu. Kemudian harapannya kita bisa bantu suami menstabilkan keuangan keluarga dan tetap bisa mengatur rumah tangga dan mendampingi anak gitu. Alhamdulillahnya ya kayak saya sekarang gitu kan. Eh, saya bilang ke anak-anak, nak, dek, kak, bunda izin ya, bunda kerja kayak bunda-bunda yang lain, boleh nggak? Saya bilang kayak gitu. Nggak bunda, ayah udah kerja. Kebetulan suami saya itu kerja di luar kota, pergi Selasa pulang Jumat gitu kan. Jadi memang sosok ayah itu hanya ada di weekend. Jadi bunda kerja ya nak, kayak bunda-bunda yang lain kayak ayah. Enggak bunda, biar aja lah ayah aja yang kerja. Nanti kami sama siapa di rumah, kayak gitulah kata anak-anak. Nah kalau anak-anak udah bilang gitu kan warning gitu. Kayak Bu Sapti kalau anak-anak yang sudah bilang no, bunda jangan, itu sudah lampu merah. Kalau suami masih lampu kuning, tapi kalau anak lampu merah gitu kan. Oh oke, saya bilang, discuss ke suami. Ya, saya bukannya tidak bersyukur atas penghasilan kamu, saya bilang. Tapi saya merasa tergelitik, gatel nih tangan gitu kan. Saya ngerasa saya bisa berdaya loh di rumah kayak gitu. Izinkan saya, yang penting izin dari suami ya teman-teman. Izinkan saya mencari, memberdayakan diri, berkarya dari rumah. Tapi saya janji, saya tidak akan menelantarkan rumah kita gitu kan sama anak-anak. Insya Allah anak-anak saya akan kondisikan ketika saya kerja gitu. Alhamdulillah suami oke. Yang penting yang penting kamu komitmen kata suami saya dengan janji kamu anak-anak itu aman, rumah juga aman gitu. Nggak apa-apa sesekali rumah berantakan kata suami kan. Yang penting anak-anak ini harus sudah bisa dikondisikan, tidak kehilangan sosok ibunya gitu. Dan alhamdulillah inilah saya sekarang gitu. Jadi harapannya teman-teman juga setelah dari sini nanti bisa nih punya tambahan income dari rumah, terus punya pekerjaan fleksibel tanpa meninggalkan anak dan bisa bantu suami menstabilkan keluarga uh, tanpa meninggalkan rumah tangganya dan tetap bisa mendampingi anak. Nah, kita lanjut ke sini. Apa sih kekuatan perempuan? Tadi ini ya, kalau tadi di awal apa yang terlintas dari pikiran teman-teman ketika mendengar kata perempuan? Nah, kalau sekarang saya mau nanya nih, apa sih kekuatan perempuan yang teman-teman tahu, gitu, yang teman-teman sering lihat atau rasakan? Boleh share di kolom chat atau bisa on mic teman-teman. Apa sih kekuatan perempuan? Kuat menahan tekanan, oke. Ada yang lain? Kuat segala hal, Teh. Oh, kuat segala hal, oke. Multitasking, bisa jadi apa saja sesuai kondisi, oke, dari Mbak Rini. Nah, ada lagi yang lain? Ada banyak ya, gitu kan? Oke.
Tapi Mbak Lydia kenapa nih tanda tanya gitu kan? Kuat menahan tekanannya tanda tanya gitu. Kalau tertekan banget paling menangis. Ya nggak apa-apa, kita ambil jeda dulu, tapi setelah itu kita comeback stronger gitu. Nggak apa-apa, wajar. Karena perempuan ini kan memang diciptakan sebagai ini ya, tulang rusuk bukan tulang punggung gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau tadi kan kekuatan perempuan ini general ya, kalau sekarang apa nih kekuatan teman-teman sebagai perempuan? Boleh share? Tadi kekuatan perempuan general ya. Nah, kalau sekarang menurut teman-teman kekuatan teman-teman tuh apa sih gitu? Apakah yang kayak teman-teman dulu saya multitasking nggak apa-apa, saya disiplin, saya bisa masak kue, saya bisa ini kelola administrasi atau saya bisa beberes rumah yang rapi itu juga boleh teman-teman. Apa nih? Saya bisa eh, apa namanya kuat scroll sosmed. Nah itu kekuatan juga teman-teman. Gitu. Ayo ayo. Gak ada nih yang sharing kekuatannya atau merasa tidak punya kekuatan? Oh, kata Mbak Rini kuat pagi sampai maghrib jadi karyawan, malam sampai pagi lagi jadi ibu. Sebelum subuh masak buat suami sama anak. Begitu aja terus tiap hari. Wow, keren kan? Kuat nih. Nah, terus Mbak Alisa lebih fleksibel dalam berbagai bidang pekerjaan. Mbak Lydia bisa desain dikit, ngelawak juga bisa, ngedrakor juga jago. Oke, itu kekuatan juga teman-teman. Kenapa? Kayak ngedrakor. Nah, untuk lembaga nih ya, kalau untuk klien, untuk lembaga-lembaga pelatihan bahasa Korea misalnya, dan butuh tim riset. Nah, butuh tim riset film-film atau drama-drama Korea untuk jadi insight materi di kursusnya. Nah, itu bisa gitu kan. Ngelawak juga bisa. Ngelawak itu bisa dicuankan kayak jadi pelawak gitu kan. Kok ada ya masuk. Nah, iya teman saya ada dia kayak pengisi podcast yang ngebahas tentang drakor-drakor kayak gitu itu ada gitu Mbak. Jadi makanya teman-teman tulis aja apa kekuatan teman-teman gitu, terutama sebagai perempuan gitu kan. Jadi nanti biar tahu nih kita bakal mau kemana arah uh, membuat mencari pendapatan kita gitu. Karena kalau kita tidak mengenali diri, apa yang mau kita buat gitu kan. Jadi inilah pentingnya kita mengenal diri, terutama sebagai perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu juga punya kewajiban ya teman-teman. Maksudnya bukan kewajiban sih, tanggung jawabnya itu juga ada ya di rumah kayak gitu kan. Kita harus membersamai anak-anak kayak gitu kan. Teman-teman pasti tidak ikhlas dong, kita sibuk sendiri tapi anak terlantar kayak gitu. Jadi teman-teman sadar kekuatannya dan sadar tanggung jawabnya juga sebagai perempuan. Jadi tetap di sini saya garis bawahi sebagai perempuan gitu. Nah, ini dari Mbak Tari. Hai Mbak Tari Manhumas, saya bisa masak ganti-ganti menu setiap hari. Wow, saya salut banget yang bisa masak ganti menu setiap hari karena saya mohon maaf saya tim catering teman-teman. Nah ini ketika saya sudah ada expert di satu tapi saya minus di satu. Jadi saya delegasikan hal-hal yang tidak menjadi kekuatan saya seperti itu. Bisa menjaga keuangan keluarga nggak minus walau ngepas bisa jadi anak, kakak, istri dan ibu tidak lupa sebagai mantu dan ipar. Keren Mbak Tari gitu. Iya, keren. Nah, itu ya, teman-teman sudah sadar, sudah mulai sadar apa kekuatannya, gitu. Nah, kekuatan perempuan itu bisa nih, seperti teman-teman bilang, multitasking alami, woman power, empati dan kepekaan sosialnya tinggi, terus detail oriented, terus kemampuan komunikasi dan kolaborasinya juga bagus, gitu kan. Terus ketahanan dan daya juang gitu. Walaupun ketika kita ditekan gitu kan, kita tetap tahan. Walaupun ya ujung-ujungnya ya nangis gitu, tapi kan mojok nangisnya gitu kan. Ya habis itu comeback stronger, daya juangnya tinggi gitu. Terus kita
kreatif dan inovasi kayak Mbak Tari tadi tuh. Sehari bisa ganti 3 kali menu. Kalau saya mikir udahlah ya, kalaupun saya memang masak sekali untuk 3 kali makan, yang gampang aja gitu kan. Nah itu, makanya tiap-tiap orang itu punya kekuatannya masing-masing teman-teman. Ada yang bisa multitasking gitu kan. Kayak Mbak Rini tadi pagi sampai sore jadi karyawan, malam jadi ibu, begitu terus. Siklusnya tapi tetap kuat gitu. Luar biasa teman-teman, ternyata perempuan ini gitu kan. Mbak Dewi suka ngulik-ngulik plafon dan peralatan di rumah. Suka ajak anak-anak untuk ngulik barang keren. Gitu. Jadi kita sadar dulu. Sehingga kita bisa mengempower diri kita dulu dan juga orang lain. Kita sadar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Karena kita sebagai perempuan itu dibilang bukan fitrahnya di rumah ya, tapi karena tanggung jawab kita di rumah gitu kan. Rata-rata di sini ibu ranah domestik kan ya, gitu kan. Jadi harapannya kita bisa membuka atau mencari peluang kerja itu dari rumah gitu, secara remote. Nah, jadi teman-teman harus lihat dulu datanya gitu kan. Tren kerja remote dan digital saat ini. Di mana sejak pandemi kerja remote itu next 300% secara global. Ini berdasarkan data Forbes tahun 2023. Ya, pastilah kan. Di saat pandemi kita ini nggak boleh kemana-mana, lockdown gitu. Jadi mau nggak mau ya kita work from anywhere, work from home gitu kan. Jadi itu membuat remote naik 300% secara global. Kemudian di Indonesia berdasarkan data kata data 52% pekerja muda tertarik punya side income dari kerja online. Nah, pekerja muda aja tertarik loh. Gitu yang mereka masih fresh, masih bisa ke sana kemari dan dari segi persyaratan loker juga masih memenuhi syarat ya gitu kan. Apalagi kita harus semangat dong gitu kan. Anak muda aja tertarik, masa kita enggak sih, yang memang kita butuh gitu. Yang memang butuh mereka sebagai side income. Kita sebagai uh, uh, income utama gitu. Terus platform seperti Upwork, Fiverr, dan freelancer.com ini aplikasi pencari kerja remote ya teman-teman. Ini mencatat ribuan job baru tiap harinya. Nah ini peluang teman-teman. Kalau zaman dulu, zamannya saya masih kerja ranah publik dulu, nyari kerjanya lokernya kayak di Job Street gitu kan. Kita yang mencari, tapi itu kan work from office. Nah kalau sekarang work from anywhere itu ada platformnya kayak Upwork, Fiverr, freelancer.com. Ini situs untuk mencari loker remote. Nah, lihat ribuan job itu ada loh setiap harinya. Kita tangkap peluangnya. Oh, mainlah aku ke sini ke sini. Oh, ini aku banget nih, aku daftar deh. Itu karena terus terang ini salah satu cara teman-teman untuk bisa mulai belajar nih apa aja sih yang dibutuhkan klien gitu kan ya untuk mencari virtual asistennya gitu. Nah, jadi teman-teman, dunia kerja ini sekarang sudah mulai berubah loh. Sekarang kerja dari rumah bukan hal aneh, tapi jadi gaya hidup dan strategi finansial yang baru. Jadi kita sebagai perempuan harus memanfaatkan peluang ini dengan melihat kekuatan kita tadi. Kita potensial loh untuk kerja remote, kita multitasking, kita tahan banting, daya juang kita tinggi gitu. Jadi langsung tangkap aja gitu. Nah, ini good news-nya, dengan segala permasalahan kita itu tadi, solusi untuk teman-teman, good news-nya, tren kerja digital yang bisa jadi solusi buat perempuan itu namanya virtual assistant gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya lagi nih. Teman-teman sebelumnya sudah tahukah tentang virtual assistant? Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, apa yang teman-teman ketahui tentang virtual assistant? Boleh? Belum. Belum, Kak Nurina. Yang lain? Yang lain? Yang lain?
saya udah cukup tahu. Taris sering dengar. Mbak Lid tahu sedikit, tempenya banyak ya Mbak. Mbak Alisa saya sudah cukup tahu. Mbak Alisa taunya gimana nih Mbak Alisa? Belum Mbak Anissa, belum, tapi sering lihat iklan seliweran di IG. Kalau Mbak Anissa tadi, Mbak Alisa, Mbak Rini baru mau belajar. Mbak Alisa silahkan, kalau mau on mic silahkan, kalau di chat juga silahkan. Apa nih yang Mbak Alisa tahu tentang virtual assistant? Nah ya silahkan Mbak Alisa. Ya, ini Mbak biasanya sering dengar ini kan iklan, sering Mm, dengar iklannya di Facebook itu kan lihat-lihat gitu kan. mm, Tertarik sebenarnya dari dulu mau ikutan tapi eh, apa ragu gitu eh, yang apa namanya ya, yang katanya sih kan ada juga itu reviewnya ini terlalu muluk ini gitu kan. Terus seperti apa kerjanya belum tahu betul sih Mbak. Cuma waktu itu tertarik mau ikut tapi eh, info validnya tuh belum tahu gitu. Jadi pas kemarin ini pas banget pas baca ini kan ada infonya langsung daftar tahu detail kayak gimana gitu Mbak. Baru tahu Oke, sedikit. oke. Mbak Alisa ranah publik apa ranah domestik? Eh, Kalau sekarang sih beberapa tahun terakhir ini baru masuk ranah publik sih Mbak. Jadi guru Oke, TK. oke, gak apa-apa. Guru TK juga keren loh. Saya aja melihat Ya. guru-guru anak saya itu rasanya energinya luar biasa. Kalau saya mungkin sudah sampai rumah udah low gitu kan. Nah, jadi teman-teman, virtual assistant ini solusi buat perempuan, baik perempuan ranah publik ataupun perempuan ranah domestik. Ranah publik ini yang ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Ini bisa dikerjakan. Kenapa? Teman-teman saya pengalaman ya teman-teman. Kalau saya oke lah gitu kan, ibu rumah tangga punya space waktu yang bisa diluangkan untuk kerja remote gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga ya kayak Kak Rini tadi yang ibu ranah pabrik yang ibu kerja gitu kan. Ya bagi waktunya berarti malam dong gitu kan. Tergantung lagi manajemen waktu teman-teman. Tapi ini bisa dikerjakan oleh perempuan mana saja asal mau komitmen dan konsisten dengan pekerjaan ini. Gitu. Nah, ini tadi apa sih itu virtual assistant? Kalau itu tadi dari teman-teman ya ada pada belum tahu ada yang cuman seliweran gitu kan. Nah, kita lihat definisinya apa ya. Nah, definisi virtual assistant. Jadi virtual assistant itu namanya aja juga kalau di bahasa Indonesia kan asisten virtual, asisten profesional. Asisten profesional yang bantu bisnis atau perorangan secara online tanpa harus tatap muka. Misalnya nih, Mbak Lydia jualan kebab gitu kan. Kak Lydia ini sudah sibuk nih sama produksi jadi nggak sempat promosi. Sempat sih promosi, tapi hanya lewat status WhatsApp aja. Promosi secara profesional di sosial media belum. Nah, Kak Lydia bisa pakai jasa virtual assistant social media management misalnya untuk handle sosial medianya atau eh, Kak Alisa tadi sebagai guru TK gitu kan. Guru TK udah sibuk nih buat ini energinya di TK tapi harus riset lagi misalnya apa sih minat anak-anak TK sekarang kayak gitu kan atau masalah pendataan gitu kan tapi nggak punya waktu jadi Kak Alisa tadi butuh orang untuk ngeriset misalnya kan atau untuk masukin data-data administrasi si anak-anak TK ini tadi. Nah, boleh minta tolong ke virtual assistant gitu. Jadi virtual assistant ini orang yang bantu bisnis atau perorangan secara online gitu. Ya, perorangan itu contohnya gimana ya kayak tadi Kak Alisa sebagai guru TK butuh modul ini ya dibuatkan sama virtual assistant. Kali dia dari segi bisnis jual kebab misalnya, yaitu butuh orang untuk handle sosmed atau handle pembukuan penjualan itu juga masuk ke virtual assistant. Jadi yang bantu apa aja gitu. Ini masih definisi virtual assistant general ya teman-teman. Kalau khususnya ya nanti tergantung teman-teman keahliannya dan kekuatannya apa. Gitu. Sudah jelas? Sudah clear teman-teman definisinya?
Ya, clear, Mbak. Nah, oke, jadi ini tapi secara online ya teman-teman, tanpa harus tatap muka gitu. Jadi inilah yang membuat kita bisa memanfaatkan peluang virtual assistant ini untuk pendapatan kita, mau side income ataupun yang utama gitu kan, income yang utama. Nah, kenapa sih harus virtual assistant gitu kan? Sebentar ya. Yang pasti waktunya fleksibel. Saya sebagai virtual assistant gitu kan, kerjanya itu teman-teman biasanya setelah anak tidur gitu. Nah, kecuali kalau yang tiba-tiba dadakan gitu kan, dan harus meeting di jam tertentu, itu ya kesepakatan. Cuman untuk pekerjaan teknisnya biasanya saya di saat anak-anak tidur, waktu anak-anak belum sekolah. Tapi sekarang karena anak-anak udah sekolah, jadi saya nggak sanggup begadang. Jadi sebelum anak-anak bangun gitu. Jadi waktunya fleksibel. Tapi ini tergantung deadline ya teman-teman gitu. Jadi misalnya nih saya dapat klien, Mbak, saya mau bikinin video dong untuk video promosi saya misalnya. Saya mau deadline-nya lusa boleh. Oke. Ya itu tergantung teman-teman kan. Kapan ngerjainnya? Waktunya seluang teman-teman yang pasti ketika deadline teman-teman itu ya udah siap gitu mau kerjakan pagi, siang, sore, malam, nyambi masak, nyambi nonton itu silahkan gitu karena ya waktunya fleksibel yang penting teman-teman harus komit dengan deadline gitu. Terus yang kedua bisa work from anywhere. Jadi teman-teman bisa bekerja dari mana aja ya kayak saya dari rumah gitu. Bahkan saya ini tinggalnya di daerah jalur lintas teman-teman, jalan lintas Sumatera. Nggak ada apa-apa di sini, mall aja harus 5 jam ke Pekanbaru gitu kan, 5 jam ke Pekanbaru untuk hanya melihat mall, bayangkan gitu kan. Nah, tapi karena sudah kerja remote, kerja digital yang memanfaatkan sinyal gitu kan, jadi ya saya bisa work from anywhere gitu kan, dan alhamdulillah saya bisa ini produktif gitu kan dari rumah. Terus yang ketiga minim cost gitu kan. Kita ini jasa hanya modal kuota internet dan listrik sama ini sih gadget ya, gadget. Karena jika dibandingkan kalau kita harus kerja WFO aja. Bayangin kita WFO kita pakai ongkos gitu kan. Nggak pun naik transportasi umum, minyak, bensin berapa gitu kan. Belum lagi bekalnya, belum lagi jajannya, belum lagi nongkinnya gitu. Atau kalau kita usahanya produksi, kalau kita nggak ngerti ininya belum lagi boncos gitu kan. Kalau kita produksi barang gitu, yang nggak laku sekian kita nimbun barang gitu. Nah, kalau ini kita minim cost dan peluang income-nya besar. Ini untuk masalah income, kita biasanya kalau virtual assistant per project atau per periode gitu. Per project misalnya, saya nih virtual assistant di bidang social media management, tapi saya juga membuka kesempatan kerjasama di bidang training dan pelatihan. Saya juga buka jasa editing foto, editing desain, video, logo gitu kan. Saya juga buka jasa kelola sosmed gitu. Nah, itu kalau yang jasa editing video biasanya per project. Misalnya sekali buat video berapa harganya. Terus tapi kalau sosial media manajemen misalnya saya kelola akun sosmednya gitu kan per bulan misalnya. Kalau saya ngajar bisa per bulan ataupun per satu kali pertemuan gitu dan alhamdulillah peluang income-nya besar teman-teman. Yang cuma punya kemampuan data entry gimana? Ya itu juga salah satu virtual assistant yang dibutuhkan loh Kak Rini gitu kan. Kayak teman saya gitu kan, saya ngisi pelatihan di sebelah gitu kan. Jadi
Nah, mereka di challenge untuk nge-branding gitu. Dan alhamdulillah karena dia suka administrasi data, ada yang butuh gitu, ada yang butuh, jadinya dia di hire. Intinya di branding sih Mbak Rini, pasti ada aja asal kita niat mau mencari keberkahan penghasilan dari rumah untuk membantu ekonomi keluarga gitu. Jangan kita niatnya aku mau nambah penghasilan nih supaya suamiku nggak sepele sama aku, itu jangan. Dari awal saya tekankan kalau kita mau bekerja dari rumah atau bekerja dari mana aja, setiap langkah kita harus izin ke suami teman-teman. Karena kita perempuan gitu kan, ridho suami itu nomor satu, dan percayalah itu memperlancar rezeki gitu. Dan yang terakhir, peluang kerja luas gitu. Kalau kita kerja WFO atau kita produksi, ya paling ya kerjanya ya di kantor itu aja, nggak berkembang gitu. Tapi kalau kita secara virtual, kita bisa menjangkau sampai ke luar negeri, teman-teman. Saya memang belum pernah dapat klien dari luar negeri, tapi saya pernah kerja sama virtual assistant dari Finlandia. Jadi saya dibilang jadi VA itu magang di tempat saya gitu kan, sebagai saya VA tapi saya juga butuh VA gitu. Jadi teman-teman jangan takut gitu kan, VA aja butuh VA loh. Saya waktu itu sedang fokus ke training saya gitu kan, saya lagi fokus ke kelas, jadi sosmed saya itu tidak terbranding lagi, saya nggak sempat untuk ngurusi sosmed gitu karena saya fokusnya ke kelas gitu kan. Nah, tapi ternyata ada nih yang mau bantuin saya. Memang orang Indonesia, tapi tapi beliau domisili dari Finlandia. Ya udah, yang penting komunikasinya itu bagus gitu kan. Saya tanya, Mbak, kamu kan dari Finland, saya bilang plus 47 atau plus berapa kemarin itu. Kalau kita kan plus 62 ya. Mbak, kamu kan dari zona waktu yang berbeda. Kamu yakin mau kerja bareng saya bilang. Iya Mbak, nggak apa-apa. Kamu jam aktifnya di jam berapa, saya bilang. Karena saya punya pengalaman juga kerja bareng sama yang di Jerman gitu. Gitu kan, plus 49 dan beliau aktifnya siang karena perbedaan zona waktu. Jadi Jerman Finland itu ya tipis-tipis lah sama kurang lebih. Jadi beliau bilang, apa-apa Mbak Yu, masalah zona waktu ini nggak masalah. Tapi izin saya aktifnya di jam sekian ya. Oh oke. Tapi kamu komit ya, jangan di jam segitu kamu nggak ada. Saya japri kamu nggak kamu balas, saya bilang. Jadi peluang kerjanya luas teman-teman, nggak hanya dalam negeri, tapi juga bisa ke luar negeri gitu. Karena teman saya juga ada sih yang pernah nembus sampai luar negeri, tapi kalau saya terus terang belum gitu. Saya tidak mau fleksib yang membuat teman-teman oh iya ya gitu. Tapi hanya membuat mimpi teman-teman itu manis gitu aja, mimpi indah gitu. Tapi sebenarnya ada loh tahapan-tahapan menuju ke sana. Tidak semudah itu gitu kan. Tapi bisa dicapai asal teman-teman mau belajar. Jadi inilah kenapa teman-teman bisa memilih virtual assistant sebagai solusi menambah penghasilan dari rumah sebagai perempuan. Gitu. Nah, menurut teman-teman, saya tanya lagi nih, apa sih skill yang dibutuhkan oleh seorang virtual assistant? Sudah ada yang dapat gambaran kah? Apa namanya? Skill apa aja yang dibutuhkan untuk jadi virtual assistant? Ayo. Belum ada? Oh, tadi Kak Rini ini ya data entry ya, itu termasuk skill loh Kak. Gitu. Terus multitasking, itu sebenarnya skill juga loh teman-teman. Nah, kita langsung aja ya skill yang dibutuhkan. Tara. Nah, skill yang dibutuhkan itu ada hard skill dan juga soft skill. Nah, kalau hard skill, ini setidaknya teman-teman harus kuasai ya yang hard skill. Karena kita kerjanya ini kan virtual teman-teman, tidak bertemu dan tidak bertatap langsung dengan klien. Hanya berdasarkan sinyal, hanya berdasarkan layar. Jadi harapannya teman-teman
membutuhkan sudah harus punya hard skill manajemen waktu. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus komit dengan deadline yang kita sampaikan ke ke klien. Jadi ya kita harus manajemen waktu dong, membagi waktu, mengerjakan tugas sambil mengerjakan yang lain gitu. Kayak saya manajemen waktu saya, kalau dia bisa saya kerjakan malam nanti, ya saya kerjakan malam. Saya fokus di pagi ke ranah anak-anak gitu, ngurusi anak-anak, ngurusi rumah gitu kan. Tapi saya komit ketika sudah kandang waktu saya bekerja, ya saya bekerja gitu. Gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa memanajemen waktu. Kemudian yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini gimana? Gitu. Kita hanya bertatap layar, kita hanya via aplikasi percakapan gitu ya teman-teman komunikasinya gitu. Jadi salah titik koma aja kalau kita nulis itu kan bisa berbeda arti ya teman-teman, gitu kan? Beda bahasa, beda daerah itu juga bisa beda persepsi. Terus kalau posisinya juga dari segi usia nih kliennya, walaupun dia lebih muda, tapi ya bahasa kita harus sesuaikan gitu. Jadi kita harus punya dasar-dasar komunikasi yang efektif dan produktif ke klien gitu. Jadi kita harus pandai-pandai nih mengkondisikan bahasanya baku ya untuk ke klien yang gini. Tapi kalau klien sukanya non formal, yang masih friendly komunikasinya silahkan. Kayak komunikasi gini satu lagi. Ketika kita juga nggak bisa menyelesaikan deadline karena suatu hal, ya komunikasikan aja. Komunikasi itu harus lancar supaya tidak ada mispersepsi antara kedua belah pihak gitu. Jadi komunikasinya lancar karena bisa buat track record jadi jelek loh kalau komunikasi kita jelek gitu kan. Karena aku nggak nyaman deh kerja sama dia bahasanya kasar atau gini kan jadi jelek gitu kan. Padahal masuk itu tuh baik. Kayak saya domisili aja di Riau, aslinya orang Medan gitu kan, bahasa saya ya bahasa Medan gitu kan. Nah kadang-kadang kalau saya ngetik chat gitu kan, pagi bapak ibu begini-begini, ini kayaknya dia nanti nggak ngerti deh gitu. Kayak saya pernah juga ke Jawa kerja di sana. Nah saya kan dulu pernah kerja di laboratorium dan ada salah satu prosedur di lab itu untuk aduk larutan ini gitu kan. Jadi saya bilang nih sama teman saya di Jawa, Mbak jangan lupa ya dikaco. Nah, bahasa orang Medan dikaco itu diaduk. Nah mereka bingung. Hah Mbak kok dikacaukan? Hah? Ya dikacau Mbak, dikacau. Ya dikacau saya bilang. Diaduk Mbak. Iya diaduk. Hah? Mbak nggak ngerti ya bahasa kacau saya bilang. Enggak. Mohon maaf ya Mbak gitu. Jadi yang kalau kita offline bisa langsung clear and clarify gitu apa yang kita maksud. Tapi kalau kita online udah baper duluan. Apa sih ini? Belum lagi kalau nulis japriannya itu caps lock semua gitu. Jadi teman-teman harus punya skill komunikasi dasar supaya bisa mudah reach out klien gitu, apply ke klien ataupun bekerja sama dengan klien. Kemudian yang ketiga problem solving. Misalnya nggak bisa A, berarti kita ke plan B gitu. Misalnya data entry, kayak Mbak Rini tadi. Aduh, aku mau data entry nih, pakai data ini, tapi kok error ya aplikasi Excelku. Nah, problem solvingnya apa? Pindah ke aplikasi entry data yang lain, misalnya ke kita mau ke arah mana nanti ngambil ke akhirnya. Nah, nih jenis-jenis layanan VA. Tadi kan ada yang nanya, kalau aku begini boleh nggak ya? Nah, jadi ini teman-teman banyak loh sebenarnya layanan-layanan VA seperti general admin. Misalnya itu ya untuk data entry, untuk email, untuk setting kalender gitu kan.
Mungkin terlihat sepele teman-teman, tapi percayalah ada yang butuh. Apalagi untuk bisnis owner yang sudah menengah ke atas gitu, yang sudah butuh. Ini ya, daripada nge-hire karyawan tetap. Kalau UMKM juga nih biasanya juga butuh. Daripada nge-hire karyawan tetap, aku mending yang virtual assistant aja gitu, yang by kontrak berapa lama gitu kan. Terus ya bisa lebih murah lah gitu kan, karena kalau karyawan tetap kan tunjangan ini, tunjangan itu. Kalau kita sebagai VA kan ya hanya by project kan, nggak ada yang ditunjang sana, ditunjang sini gitu. Jadi ini teman-teman layanan VA-nya. Ada general admin VA itu untuk data entry, email kalender, kemudian sosial media VA, ini jadwal posting, engagement, terus bikin konten gitu kan. Nah, saya masuk di sini teman-teman. Editing video gitu kan, desain hire itu saya di sini sosial media VA. Terus e-commerce VA itu bisa untuk input produk, balas chat customer, ada loh teman-teman kayak gitu kan. Kayak host live kan. Oke, kemarin ada yang nanya juga, kalau host itu termasuk VA juga enggak ya? Ya bisa, karena membantu kan, membantu orang lain secara virtual gitu untuk nge-host gitu. Nah, ya ini e-commerce VA juga untuk input produk, balas chat customer gitu. Kemudian content support VA. Nah, untuk riset, untuk copywriting, dan juga untuk desain, ini juga bisa digabungkan ke jasanya ke social media VA, bisa juga terpisah ya teman-teman, karena terkadang orang desain atau orang copywriting yang belum bisa nge-engage di sosial media, tapi orang sosial media setidaknya bisa untuk desain gitu. Dan spesialisasi VA, bisa untuk bookkeeping, project management, editing. Nah, saya sekarang juga di project management gitu teman-teman. Saya saat ini juga selain saya sosial media VA, saya juga saat ini sosial media di bidang sosial media virtual assistant bidang community. Saya saat ini juga ambil job sebagai community manager ya teman-teman di salah satu komunitas gitu, tapi itu memang by period gitu, by period kerjasamanya gitu, jadi tidak untuk long term. Nah, buat teman-teman yang bingung cara jadi virtual assistant, yang pasti yang pertama kenali dulu dirinya, kenali dulu kekuatannya, kenali dulu skillnya gitu. Karena kalau kita nggak kenal, apa yang mau kita kerjakan gitu. Ataupun kalau misalnya kita belum kenal, tertentu untuk branding gitu. Jadi ketika orang ingat, oh aku butuh ini loh data entry, ke siapa ya aku panggil kayak gitu kan? Oh iya, ke Mbak Ayu aja misalnya kayak gitu. Jadi ini pilih 1 sampai 2 layanan sederhana untuk branding ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mulai dari circle terdekat, bantu teman atau UMKM sekitar. Nah, kita kan ini masih baru, kita masih belum tahu gimana kerja langsung. Jadi teman-teman bisa nih mulai bantu teman-temannya. Misal, lo butuh ini nggak, bantu desain promosimu nggak gitu. Oh iya ya, boleh. Ya udah kita buatin aja, gitu kan? Ya nggak apa-apa sih awal-awal nggak dibayar gitu kan, untuk ini portofolio. Gitu. Jadi kita bikin desainnya nih. Nah, ini ya hasil desainku. Wah bagus ya. Nah, ada reaksi kan dari yang pihak kita bantu. Iya, nanti besok-besok kalau kamu mau desain sama aku ya gitu. Yang ini gratis gitu kan. Nah, jadi kan nanti dia ketika butuh lagi ingat kita. Oh iya ya, tapi nggak apa-apa deh bayar gitu. Aku segan minta tolong terus. Nah, mulai kan terbangun branding kita, sudah mulai ada pundi-pundi cuan gitu. Dan dia juga bisa merekomendasikan kita gitu. Kayak saya jadi trainer. Awalnya saya jadi trainer di lembaga A. Tapi karena feedback saya, karena
mereka puas dengan kerja saya, nah saya direkomendasikan ke yang lain untuk jadi trainer di lembaga lain. Itu satu. Yang kedua, saya juga pernah bikin kerja SVA video editor. Waktu itu saya ngerjain project video animasi. Tapi project video animasi bahasa Jepang, teman-teman. Bayangkan tuh sulit apa itu kan? Jadi oke, nggak apa-apa Mbak. Tapi dari situ kita belajar. Saya belajar, saya bikinlah itu kan untuk. Tapi ini dari agensi ya teman-teman. Saya gabung juga di agensi. Jadi agensi nanya siapa yang bisa bikin video animasi, saya gitu kan. Ya, saya bikin video animasi bahasa Jepang. Dan alhamdulillah klien suka. Nah, jadi ketika ada penawar, istilahnya agensi saya butuh bikin video animasi lagi. Nah, ownernya langsung, Mbak, yuk saya lagi butuh bikin video animasi nih. Tapi ini kalau tadi videonya bahasa Jepang, kalau yang ini videonya untuk dilombakan ke luar negeri. Jadi tolong ya Mbak, yuk buat sebagus mungkin. Oke, udah saya bikin video animasinya, gitu kan? Nggak tahu ya menang atau enggak. Tidaknya saya sudah ya sesuai. Kalau saya sudah dibayar, ya sudah, gitu kan? Saya ya nggak bakal nanya lagi klien itu gimana, gitu kan? Nah, dan pada akhirnya ketika ada yang di grup agensi itu nanya, Mbak siapa ya yang bisa jadi video editor begini. Nah, saya langsung direkomendasikan sama owner itu, sama Mbak Ayu aja. Kemarin bantu aku loh buat video ini gitu kan. Nah, kita terbranding. Intinya teman-teman, kalau jadi VA ini kita harus branding setelah mengenali skill. Jangan salah step dulu. Kita branding tapi kita nggak kenali skill. Jadi ini step-stepnya. Dan yang terakhir, gabung komunitas dan agensi untuk belajar dan networking. Nah, kalau komunitas banyak ya berseliweran, komunitas-komunitas VA, silakan teman-teman gabung untuk belajar. Ya nggak apa-apa sih awal-awal silent reader karena kita memang masih belum ngerti ya gitu kan. Atau gabung agensi. Kalau saya kemarin gabung agensi karena saya ikut kelas VA-nya. Saya belajar VA ini ya teman-teman. Selain saya punya skill, saya kenali, saya juga kemarin memang belajar kelas khusus VA. Jadi setelah itu kami gabung komunitasnya dan dia sekaligus agensi. Jadi ketika ada yang butuh ya kita di-matching ini sama klien gitu. Ya jadi itu teman-teman bisa kalau belum ada dana, karena terus terang teman-teman, kelas VA itu mahal. Kelas teknis VA itu mahal teman-teman. Sekarang iya kelas teknis ya teman-teman, teknis VA itu mahal. Nah, beruntungnya teman-teman sekarang ini dapat yang murah gitu, tapi ini cukuplah untuk menjadi bekal pengetahuan teman-teman mengenal VA. Gitu. Jadi kalau teman-teman belum ada budgeting untuk yang memang teknis VA, kelas teknik VA, teman-teman bisa dulu belajar di komunitasnya, gabung di komunitasnya, lihat-lihat, pelajari gitu kan. Oh ternyata gini ya, oret-oret sendiri aja dulu gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kita tahu cara jadi VA, nah teman-teman ini saya ajarin ini strategi untuk buat klien pertama. Yang pertama ya dari circle teman terdekat gitu, bisa dari teman atau UMKM sekitar gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa unpaid dulu, kita magang dulu gitu kan untuk cari pengalaman. Jadi kan bisa nih dimasukin ke CV kayak saya tadi tuh. Jadi ini gitu kan nanti kalau klien ngelihat CV kita, oh ini ternyata udah pernah ya begini, pakai dah kita. Jadi mulai dari aja circle terdekat gitu, teman tawarin aja. Kalau mereka nggak nanya kita tawarin aja gitu. Misalnya nih balik lagi ya, yang lain saya nggak tahu bisnisnya, yang saya tahu hanya Mbak Lydia. Soalnya Mbak Lydia, kamu kan punya bisnis ini ya, gitu kan. Boleh nggak saya bantuin kamu untuk handle sosmednya untuk ini? Atau kalau kamu mau bikinin flyer kebabnya, saya bisa loh, kayak gitu kan. Nah, itu boleh. Baru Mbak Lydia nih responnya. Tapi Mbak, saya nggak bisa bayar kamu loh. Misalnya gitu nih, gitu kan. Karena kita memang masih dari circle teman. Ya nggak apa-apa, terima aja teman-teman, gitu kan. Soalnya kan saya masih UMKM gitu kan, saya masih ya untuk produksi sendiri, belum income-nya, profitnya belum besar, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa Mbak gitu, mana tahu nanti setelah ini kita bisa long term dan Mbak usaha Mbak makin besar, kita kerja bareng gitu, itu bisa teman-teman. Atau kan habis ini
jadi portofolio kan. Jadi Mbak bisa teman-teman bisa post ini disusun di portofolio hasil desain aku. Ini untuk klien ini kan klien yang bakal melihat porto kita kan nggak tahu kita unpaid atau enggak. Yang mereka tahu kita pernah kerja sebagai itu, gitu kan, dan dibayar gitu kan. Jadi ketika mereka nih, kan kita nih nanti teman-teman harapannya punya red card sendiri sih. Jadi ketika ditanya nih, Mbak, jasa editing video kamu berapa ya, kayak gitu kan. Berapa ya? Jangan, itu nanti nggak enak kan. Biasanya teman-teman, kalau teman-teman belum punya patokan, biasanya harga temen dah gitu. Padahal teman-teman itu sampai langganan CapCut Pro misalnya. Langganan CapCut Pro berapa gitu kan? Langganan Canva Pro berapa gitu. Itu harus teman-teman masukkan ke harga produk gitu kan. Walaupun ya jasa itu tetap produk kita loh gitu. Waktu teman-teman begadang misalnya ngerjainnya ya teman-teman tentukan standar, misalnya harganya 10.000 nih, itu kan paling murah lah misalnya. Jadi kalau dia berapa ya udah Mbak, aku biasa 10.000 gitu. Kalau dia misalnya nego tapi masih kira-kira masuk nih, kayak saya kemarin itu saya kasih red card, Mbak kami mau pakai Mbak jadi trainer kami, boleh minta red card, saya kasih. Mbak, tapi mohon maaf sebelumnya kami ini masih UMKM. Berdasarkan red card Mbak Ayu kan untuk klien UMKM sekian per 2 jam. Kalau kami 3 jam sekian boleh, kan? Soalnya yang ikut kelasnya hanya 2 orang, kayak gitu. Oh, oke Mbak, nggak apa-apa. Asal ini ya negonya pas gitu teman-teman, yang teman-teman ngerasa nggak terlalu rugi lah gitu. Oh iya gitu kan. Tapi kita nih, kalau saya kemarin mintanya, tapi boleh nggak saya dinaikkan di sosial media teman-teman, di sosmed lembaga Bapak gitu kan, untuk branding saya gitu. Jadi walaupun saya sedikit lebih murah dibayar karena kondisi teman-teman seperti itu gitu kan, ya tapi saya juga naik loh branding saya di sosmed mereka gitu kan, dilihat banyak orang saya sebagai trainer. Itu kan jadi peluang cuan yang lain gitu. Jadi rezeki itu nggak semata-mata dari uang ya teman-teman, walaupun kita punya batas ya gitu kan. Kesempatan untuk branding di platform lain, di akun lain, terus belum lagi nanti kita di-share di istilahnya di-share kan sama pesertanya, saya lagi training nih bareng Mbak Ayu gitu kan, ya otomatis jangkauan branding saya lebih luas lagi gitu. Nah itu teman-teman, jadi mulailah dari circle terdekat. Nah kemudian teman-teman bisa nih cari lewat platform freelance, bisa di Freelancer, bisa di Fiverr, dan bisa juga di Upwork. Kemudian bangun personal branding. Nah, personal brandingnya gimana? Boleh sesekali kita langsung aku jual jasa ini, kalau mau sama aku boleh. Tapi teman-teman harus bangun dulu nih, jangan ujuk-ujuk langsung jualan. Teman-teman suka nggak kalau ada yang promosi beli punya aku lah ini gitu, nggak kan gitu. Tapi kita gali dulu kenapa sih klien itu butuh kita gali pain point-nya. Kayak tadi kalau data entry, kamu sibuk dengan tugas yang menumpuk gitu kan, atau kita ambil POV business owner pengen jalan-jalan tapi terkendala masih ngerjain data yang amburadul gitu kan. Nah bisa nih pakai jasa virtual assistant aku gitu kan, itu satu. Atau tips dan trik supaya data kamu rapi 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau kamu masih bingung caranya, kamu bisa langsung pakai jasa aku aja, fast respon, rapi, dan lain-lain gitu misalnya. Gitu. Jadi personal branding nggak ujuk-ujuk aku jual ini, aku jual itu, jangan. Tapi bisa bangun awareness-nya dulu gitu. Bangun dulu ketertarikan orang melihat kita. Pelan-pelan. Makanya saya tulis di sini bangun, teman-teman. Nggak langsung buat. Bangun, dibangun. Kayak kita rumah nih. Kan nggak ujuk-ujuk langsung plek jadi rumah.
pasti kita mikirin dulu desainnya, denahnya nanti gimana, materialnya gimana, baru mulai dari fondasi. Kan nggak mungkin langsung dari atap, dia mau pegangan di mana. Jadi bangun dulu personal branding, kenal dulu teman-teman itu sebagai apa, baru jual jasa gitu. Jual jasa pun ya soft selling aja gitu. Yakinlah soft selling itu lebih menarik orang loh untuk beli. Oh iya ya, aku butuh, aku pakai deh gitu. Karena teman-teman terus terang saya sekarang di sosmed saya kurang branding di feed memang. Saya lebih ke story ya, karena saya memang belum punya waktu untuk fokus ke feed lagi. Jadi nanti jangan teman-teman lihat ke akun Instagram saya, Mbak Ayu ini ngasih materi bangun personal branding, tapi feednya aja sepi. Ini terakhir update tahun kapan gitu kan. Nah, jadi teman-teman, di awal tahun saya memang aktif bangun personal branding saya sebagai social media spesialis. Saya rajin konsisten 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Nah, tapi di bulan ketiga karena satu dan lain hal saya udah nggak fokus gitu kan, karena saya sudah banyak kerjaan gitu kan, jadi nggak sempat handle sosmed. Nah, itu saya bilang VA butuh VA gitu kan. Nah, tapi saya tetap membuat engagement saya di story. Saya nggak sanggup buat konten, tapi saya sanggup kalau nge-story. Ya, saya storyin aja kayak gini nih, misalnya nih kelas-kelas ini kan ada recordnya ya, nanti saya posting aja di story kayak gitu kan, kalau saya lagi ngisi kelas gitu. Nah, jadi udah saya nggak aktif, kemudian tiba-tiba 2 bulan berikutnya saya dijapri sama orang lembaga pelatihan tadi. Mbak, saya kenal tahu konten Mbak Ayu dari IG. Saya melihat profil Mbak Ayu sebagai social media spesialis yang sudah tersertifikasi. Kebetulan saya sudah sertifikasi BNSP ya, gitu kan, dan saya sudah trust, gitu kan, ke mereka gitu. Jadi saya di reach out kayak gitu, saya takut ini penipuan nggak ya, ini phishing nggak ya, kayak gitu kan. Nanti saya ditipu gitu. Saya cari nih nama lembaganya, oh ternyata terbukti gitu kan. Baru saya tanya, tahu dari mana ya Mbak? Saya tahu dari IG. Terus kenapa kamu percaya sama saya? Iya Mbak, karena saya melihat konten Mbak Ayu, branding Mbak Ayu itu kuat loh, kayak gitu kan. Wah, alhamdulillah saya pikir kayak gitu kan. Oh berarti benar, emang personal branding itu sangat penting, tapi memang harus dibangun gitu kan. Mulai dari mana ya, teman-teman sudah kenali skill teman-teman, buat aja konten-konten seputar itu gitu kan. Yang jago editing video ya buat ini edit video apa gitu kan. Terus ya diupload. Yang hobi VO, voice over, VAVO gitu kan, ya silahkan gitu kan teman-teman buat apa gitu kan. Terus teman-teman VO sharing gitu, atau tips VO supaya suaranya nggak habis, itu silahkan. Nah terus ini yang terakhir, tawarkan harga perkenalan untuk dapat testimoni. Saya buat tanda kutip gitu kan. Ini yang saya bilang tadi, bisa free dulu gitu kan di awal. Kayak kita kalau kita bisnis biasa aja, kita itu kan ada memang biaya untuk iklan atau biaya untuk marketing gitu kan. Yang kita ini juga jasa, kita ya tawarkan aja harga perkenalan atau buy one get one misalnya. Mbak, kalau mau jasa logo sama saya bisa. Untuk kamu perdana, klien saya yang pertama, kamu saya buatkan logo. Ini harga logo saya. Misalnya kalau saya itu biasa harga logonya saya bagi 3 ya. Kalau ada yang mau pakai jasa saya, jasa 150.000, 250.000, dan 350.000 gitu. Mau pakai mana silahkan. Tapi saya bilang kalau ada klien yang mau pertama kali gitu kan, Mbak, saya kayaknya uangnya cuma cukup deh untuk yang logo paket 1 aja. Oh nggak apa-apa Mbak. Nah karena Mbak ini kita baru perdana, nggak apa-apa deh. Saya bikinin Mbak bayar saya harga paket 1, tapi saya kasih Mbak benefitnya sama kayak paket 3 yang seharga 350.000. Jadi nggak hanya logo yang kamu dapat, tapi kamu juga dapat desain card name, kartu nama, dan juga logo dalam berbagai format gitu. Karena kan logo itu banyak format ya teman-teman, nggak hanya PNG, tapi ada JPEG, ada AI gitu kan. Itu banyak. Nah, jadi ya tawarkan harga perkenalan gitu untuk dapat testimoni gitu teman-teman. Nah, self reminder teman-teman.
perempuan itu tidak harus memilih antara keluarga atau karir. Dengan virtual assistant, perempuan bisa punya keduanya, hadir untuk anak sekaligus menambah penghasilan. Oke, terima kasih. Let's discuss. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mbak Ayu mengenai urut sekali ya dari awal alasannya, kemudian penjelasan apa itu VA ya, virtual assistant, bahkan dapat juga strateginya untuk mendapat klien dan tips-tipsnya ini nggak ngawang-ngawang ya. Langsung secara teknis nih, contoh-contohnya tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Ayu. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut ya ataupun punya pertanyaan boleh banget dituliskan di kolom komentar. Jadi sekali lagi acara ini adalah acara Empower Her yang diselenggarakan oleh berbagai tim yaitu yang terdiri dari 2 SDGs, SDGs 8 dan SDGs 9. Ada tim apa saja nih di sini yang berkolaborasi untuk membuat acara seru ini? Ada beberapa tim, yaitu tim Manakana, Manajer Keuangan Keluarga Indonesia, wadah belajar bagi para ibu yang memiliki peran sebagai manajer keuangan keluarga untuk menambah pengetahuan finansial. Jadi di manakana.id.com. Kemudian juga dari Klik Mom, yaitu tempat sharing IT untuk para perempuan dan ibu. Ya, berbagi bersama dan ngutak-ngutik bareng klikmom.id di Instagramnya bisa dilihat. Kemudian juga dari Sengenlicious. Gerakan yang berfokus pada pemberdayaan dan penguatan diri generasi sandwich. Ada nggak yang relate nih di sini? Boleh teman-teman kepoin di Instagramnya Sengenlicious. Kemudian ada juga dari tim Mantu Manis, Manajemen Waktu Mama Bisnis. Wah, ini relate banget ya teman-teman ya. Wadah bagi perempuan yang ingin tetap bekerja secara online atau offline, tapi berusaha memanajemen waktu untuk keluarga. Tadi ada yang tanya tentang komunitasnya. Nah, siapa tahu ada yang tertarik ya, boleh bergabung. Kemudian ada juga dari Rumah Bijak Digital atau Ruby Digi, mengedukasi keluarga dalam menggunakan perangkat digital secara bijak. Ada juga dari tim apa lagi nih? Sisi ya tentang coding, yang tertarik dengan coding juga bisa ngepoin Instagram atau media sosial komunitasnya. Oke, kembali lagi ke pembahasan tentang VA. Luar biasa sekali ya tadi. Jadi kemajuan teknologi ini juga semakin membuka peluang untuk perempuan dan ibu untuk bisa produktif dan juga bisa cuan ya dari rumah dan sambil mengurus Ananda. Udah ada pertanyaan, boleh langsung nggak nih Mbak Ayu? Boleh Mbak, yang mana ya? Oke, coba saya bacakan dari satu orang penanya ya. Yang pertama dari Mbak Tari, Manhumas IP Tangsel. Mbak Ayu tanya ya, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 2 pertanyaan. Kadang saya suka ragu kalau ada iklan atau ajakan kerja ini nanti arahnya penipuan atau bukan ya? Itu bagaimana cara identifikasinya? Kemudian yang kedua, pernah nggak Mbak Ayu atau seorang VA pada umumnya tidak bisa memenuhi kebutuhan klien? Bagaimana cara menghindari kalau sudah kejadian dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dari pertanyaan dari Mbak Tari dulu, mungkin ya Mbak Ayu ya. Silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Tari. Nah, kalau ragu ada iklan atau ajakan kerja arahnya ke penipuan atau bukan. Nah, yang pertama, pastikan mereka tidak meminta data-data pribadi kita. Gitu. Itu jangan. Atau harus upload ke sini dulu ya. Gitu kan. Atau yang kira-kira gajinya besar tapi kerjanya dikit. Misalnya sering tuh masuk ke WA ya. Iya kami dari agensi ini gitu kan. Butuh viewers. Dengan hanya menonton video YouTube kami, Anda bisa mendapatkan harga sekian, gitu kan? Penghasilan sekian itu sudah dipastikan penipuan, karena kita pasti dibayar sebanding, gitu kan? Otomatis orang juga nggak mau rugi dong, gitu. Kita jadi affiliate aja kita dibayar berapa, gitu kan? Persenannya cuma berapa persen, gitu. Apalagi yang cuma nonton yang gampang, oke lah kita pakai kuota, gitu kan? Tapi kayaknya
tidak relate gitu kan dengan yang kita keluarkan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk gaji besar, jangan. Apalagi harus meminta data-data pribadi, Mbak. Itu sih cara identifikasinya gitu. Nah, yang kedua, eh kejadian tidak bisa memenuhi kebutuhan klien kayak gitu. Cara menghindari dan kalau udah kejadian yang pastinya cara menghindari ya pasti kita komunikasikan nih ke klien gitu. Apalagi seandainya klien itu minta sesuatu di luar job desk teman-teman. Jadi ini nih pentingnya di awal kontrak ya teman-teman gitu. Jadi jelas kita kerjanya apa ya. Kalau kita misalnya hanya diminta sebagai admin sosmed, gitu kan, kita dibayar seharga admin sosmed. Nah, tapi dia ternyata klien minta kita, Mbak bikinin juga dong konten, kami nggak siap gitu. Makanya konten kami belum selesai, tapi harus naik konten, minta tolong dong gitu. Itu no. Ya, komunikasikan itu. Maksud saya, kalau kita senggang ada luang nggak apa-apa, kita komunikasikan. Oh oke, Pak, gini Pak, mohon maaf sebelumnya. Kerja sama kita kan saya sebagai admin sosmed tidak membuat konten. Makanya ini pentingnya skill komunikasi ya teman-teman. Kalau misalnya Bapak memang ingin saya buat konten, boleh nggak Pak kalau nanti fee-nya ditambahkan gitu kan? Atau kalau misalnya hanya cuma sekali konten ya nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa Pak. Untuk satu kali konten ini saya buat, tapi untuk next konten tolong ya Pak ada fee-nya sesuai rate cut saya itu bisa gitu. Nah, kalau untuk cara menghindari seandainya kita tidak bisa memenuhi klien ya Mbak Tari gitu. Terus kalau seandainya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan klien, misalnya kitanya yang nggak bisa kerja sesuai target, itu ya komunikasikan aja lagi, Pak mohon maaf saya ada kondisi seperti ini yang mengakibatkan saya belum bisa menyelesaikan tugas sesuai deadline gitu. Jadinya mohon ya izin ini gitu, izin undur waktunya itu boleh. Jadi itu Mbak Tari kira-kira jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tari. Mungkin boleh ditanyakan kalau ada pertanyaan follow up ya. Kemudian ini pertanyaan yang termasuk di awal-awal di chat dari Mbak Alisa Gumala. Mungkin masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, di bagaimana cara memilih agensi yang terpercaya? Kalau tadi ngelihat jobnya, ya ini agensinya kira-kira yang terpercaya bagaimana nih Mbak Ayu? Nah, cara memilih agensi yang terpercaya ya kita pastinya lihat dulu track recordnya, kita lihat dulu alumni-alumninya gitu kan, makanya dari sosial medianya terutama gitu kan. Kita lihat apakah mereka memang komit gitu kan dengan sosial medianya. Terus kan dari Google kita lihat ya testimoni agensi ini. Ya gini, mohon maaf ya teman-teman ya gini lah, maksudnya produktif dari rumah tapi sambil tetap bisa membersamai anak gitu. Saya tadi udah izin, nah Bunda izin ya, Bunda mau belajar, saya bahasanya belajar gitu kalau lagi ngajar gini kan. Oke Bunda, tapi kan kadang anak-anak ini nggak bisa ini ya, nggak bisa standby gitu kan. Nah ada rekomendasi agensi terpercaya Mbak. Oh, kalau ini nanti bisa japri aja ya gitu rekomendasi terpercayanya gitu. Tapi biasanya rekomendasi terpercaya ini yang dia memang membuat pelatihan, tapi pelatihannya ini pada akhirnya ini janjinya itu outputnya mereka akan pesertanya itu bisa magang di klien. Nah itu biasanya lembaga pelatihannya itu sekaligus agensi gitu. Kayak saya kemarin outputnya peserta terbaik sih, memang peserta terbaik itu bakal magang ya di klien gitu. Nah itu cara milih agensi sih Mbak, gabung dulu di kelasnya seperti itu. Jadi dia kan udah trust gitu. Jadi kan dari kita mengikuti kelas-kelasnya, kita kan sudah lihat oh dia profesional kok gitu kan, dan nggak yang abal-abal yang ujuk-ujuk dia buka agensi, ayo buka lowongan sebagai VA kayak gitu. Kalau saya sih nggak berani, nggak menyarankan yang langsung kita mendaftar seperti itu gitu. Gitu sih Mbak Alisa ya.
Oke, menarik sekali. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Mbak Aisyah. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mbak Rini nih, masih terkait dengan tadi sempat dibahas ada pelatihan VA. Itu untuk pemula, lebih baik tambah skill dulu dengan ikut kursus atau bootcamp, atau mulai aja dulu, baru nanti ikut pelatihannya. Yang mana nih baiknya, Mbak Ayu? Kalau saran saya, kalau sudah saya Nah, kalau misalnya pemula, tapi kita sudah punya skill, mulai aja dulu, gitu kan. Tapi ya dari circle terdekat. Kenapa? Kalau dari circle terdekat kan, apalagi kita nggak dibayar, ya mohon maaf lahir batin kan gitu. Mbak ini ya, gitu. Kalau ada kasih masukan, silahkan gitu kan. Toh teman kita yang kita tolong juga kan, karena free kan juga nggak mungkin, ih kamu begini ya gitu. Paling ya masukannya kan bisa jadi arah kita gitu. Kalau kita sudah memang punya skillnya. Tapi ya kalau belum ada, mending ya tambah skill dulu gitu dengan ikut kursus atau bootcampnya gitu. Jadi tapi yang memang skill-skill yang nantinya bakal jadi arah kita gitu. Jangan kita kepengen jadi VA sosmed misalnya kayak saya. Tapi yang dipelajari data entry kan nggak nyambung. Malah nggak mudeng gitu. Kalau saya disuruh belajar ngulik-ngulik data begini rumus ini itu saya angkat tangan gitu kan. Tapi kalau misalnya bikin konten atau menentukan niche audience persona itu hayuk gitu kan, gimana mau branding itu silahkan gitu. Jadi saran saya kalau memang skillnya masih setengah-setengah ya nggak apa-apa, tambah skill aja dulu. Kalau bisa ya yang kalau belum ada budget cari aja yang free dulu gitu, karena kan banyak yang free ya, walaupun kulit-kulitnya kan kita bisa ngulik-ngulik gitu. Gitu sih Mbak Dewi. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rini. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mbak Lydia Nurdevega. Ini juga menarik sekali ya. Bagaimana cara melihat harga pasar untuk setiap peran tadi? Misalnya kita sudah siap pasang harga, kalau ditanya rate card-nya ya, gimana nih jawabnya? Masih banyak juga teman-teman yang bingung. Oke, kalau saya biasa kan teman-teman gabung ke komunitas, sayang, gabung ke komunitas kayak gitu kan, ya bisa discuss di sana, itu satu. Yang kedua, eh, tanya sama yang sudah kita kenal gitu kan, Mbak kira-kira ini berapa ya gitu kan. Terus yang ketiga saya sering ini ChatGPT gitu kan. ChatGPT itu kan AI lah ya, pengumpul data gitu kan. Jadi dia bisa kayak ngeresum biasanya berapa pasaran harga untuk ini gitu kan. Apalagi kayak misalnya agensi. Kalau di agensi kita kan memang dipotong lah ya harga agensi gitu kan. Misalnya berapa persen. Tapi kan setidaknya kita tahu. Misalnya nih kayak sosial media manajemen gitu. Sosial media manajemen. Kita tuh ayo siapa nih yang mau sosial media manajemen dengan tas segini? Harganya sekian gitu kan. Nah, dari situ kan kita tahu oh berarti kalau harga jasa untuk sosial media manajemen dengan tas ini kisaran segitu. Karena kan kita di harga segitu, walaupun pasti lebih tinggi. Kita nggak apa-apa set up aja harga lebih tinggi kalau merasa kita mampu gitu kan dan tidak mengecewakan. Tapi untuk pemula kalau saya sih awalnya dulu setting ya harga dasar sih gitu kan. Jadi ya kalau dilihat-lihat harga saya termasuk murah, tapi ya gitu lagi pasar saya masih pasar UMKM, masih pasar yang memang untuk awareness aja dulu. Ya mereka tahu aja dulu saya jadi VA kayak gitu kan. Nah, nanti kalau kata mentor saya untuk kerjasama kedua ketiga kali itu ya nggak langsung, ketika sudah 5 kali kerja baru kita tambah ini red card-nya, misalnya udah berapa kali baru gitu. Ya, jadi ada juga nih follow up ya dari Mbak Lydia, kadang kayak nggak pede gitu kalau masang harga. Itu gimana nih mengatasinya nih Mbak Ayu? Awalnya saya juga gitu kan, kalau nentuin red card saya juga awalnya disuruh kan, mana red card kamu, banyak tuh yang nanya red card, aduh gimana ya aku bingung, emang aku pantas dibayar segitu kan, itu pertanyaannya itu kan. Tapi kata mentor saya dilihat lagi
kamu kan kerja, waktu kamu kan pasti kalau lagi fokus kerja, waktu anak-anak terabaikan kan gitu kan. Jadi kamu harus bisa mengganti waktu itu dengan cuan. Jadi setelah kamu selesai kerja dengan uang yang kamu dapat itu, kamu kan bisa ngejajanin anak kamu gitu. Kalau menurut saya gitu kan, kamu itu berharga gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak cocok, ya ditawar, nego, karena memang di red card itu saya on negotiation gitu kan. Ketika kita juga ngasih harga ke orang, terbuka ya Mbak untuk negosiasi kayak gitu kan. Terus kalau juga misalnya nggak pede juga gitu kan, ya itu kita ini berharga, kita sudah meluangkan waktu untuk kesini gitu kan, ya harus dibayar untuk mengganti waktu kita untuk anak-anak gitu kan, gitu. Apalagi suami saya gitu juga kan, udah mulai melihat saya terlalu sibuk, kamu waktu sama anak-anak gimana kalau kamu kerja begini. Iya, saya tidak meminta kamu cuan yang banyak, tapi setidaknya kamu tahu bisa mengganti waktu anak-anak itu dengan apa gitu. Jadi saya biasa gini nih, udah ngisi kelas atau ada kerjaan, habis ini nge-es krim nih sama anak-anak, nah udah izin belajar, selesai ini kita es krim kayak gitu kan ya. Kan kita ada mengeluarkan kayak gitu. Jadi percaya diri aja, kamu itu berharga, apalagi perempuan gitu kan. Kita ini berharga, kita ini berdaya, apalagi kalau sudah punya ini ya pengalaman sebelumnya gitu kan. Jadi itu tanamkan diri. Makanya dari awal saya gali nih mindset teman-teman, kalau kita ini berharga, kita ini kuat, kita ini unik dengan caranya masing-masing sebagai perempuan. Saya tekankan lagi, kita ini perempuan berdaya. Ya buat aja, mulai disusun. Atau saya juga dulu awalnya gini, Mbak boleh nggak lihat red card kamu gitu kan ke senior saya. Mbak, keren ya kamu, red card kamu segini. Ya kamu buat juga segitu kalau kamu rasa mampu gitu. Toh kalau kamu dibayar dengan harga sekian, kamu kan nggak mungkin mengerjakan sesuatu itu tidak maksimal. Kamu dibayar profesional, pasti kerjaan kamu profesional. Kalau kamu dibayar rendah, karena kamu pasti malu ketika kamu dibayar profesional tapi kerjaannya ngasal. Gitu. Nah gitu. Jadi saya lihat nih red card senior saya, keren ya. Tapi ilmu saya belum sehebat senior saya. Jadi misalnya harga dia misalnya 500, ya saya kurangin jadi 400 atau 350.000 kayak gitu kan. Itu jadi ya tanya aja gitu kan, red card discuss sama yang lain, Mbak kira-kira kalau aku buat segini kemurahan nggak kayak gitu, itu bisa. Jadi pede aja teman-teman, kita ini berharga, kita ini unik, kita ini shining, shimmering, splendid gitu kan dengan cara kita masing-masing gitu Mbak Dewi, Mbak Lid. Oke, terima kasih nih Mbak Ayu sharing-sharingnya. Malam teman-teman, mumpung kita sudah mengundang narasumber ya, yang sangat seru sekali, banyak pengalaman di dunia virtual assistant. Boleh kita manfaatkan untuk kulik-kulik lebih lanjut, ya apa aja, silakan boleh dituliskan di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Atau kalau misalnya ada yang pertanyaannya terlewat, boleh banget di-up lagi ya pertanyaannya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya dong boleh bertanya nih ya. Tadi sudah dijelaskan berbagai pengalaman, ada yang menariknya, seperti bisa bekerja sama dengan orang lain yang berada di time zone yang berbeda ya, karena waktu yang berbeda seperti di luar negeri. Kemudian dapat cuan juga. Kalau misalnya pengalaman yang lucu, ada nggak Mbak Ayu sebagai VA yang paling lucu apa tuh yang teringat? Pengalaman lucu, kadang saking banyaknya grup jadi salah kamar Mbak, itu sih. Tambah kita kan di IP udah banyak grup gitu, karena gini, grupnya itu namanya mirip-mirip kayak gitu kan, kayak WAG community ini gitu kan, WAG community komunitas, tapi ada WAG community kontributor, ada WAG community ini kan mirip-mirip. Kalau kita cepet kan satset kayak gitu kan, kayak gini nih tiba-tiba, oke, Mbak tolong ya, flyernya jangan naik dulu misalnya. Ternyata dikirim ke WAG komunitasnya gitu kan, karena sama-sama awalnya tuh sama gitu kan, WAG community komunitas. Terus kan nggak
kok nggak diturun, kok malah naik flyernya gitu kan. Baru sadar, tadi aku kirim WA-nya kemana ya gitu kan. Atau eh, kadang ya itu oke oke Kak gitu kan, padahal oke Pak kayak gitu ya, tipe-tipe juga kadang itu sih Mbak yang lucu gitu. Jadi seringnya ya salah kamar, makanya terkadang saya itu matanya udah siwer gitu kan seharian ngelihat layar, tapi memang terus terang saya lebih suka by HP ya, karena bisa sambil kelonin anak gitu kan daripada laptop gitu. Tapi untuk yang memang pakai, yang memang mengharuskan pakai laptop, saya pakai laptop gitu. Jadi ketika ya sudah siwer nih mata, ayo udahlah ambil jeda dulu gitu kan, daripada kita burn out juga, matanya juga kita lelah. Jadi begitu itu sih Mbak yang lucu, sering nggak sering sih, kadang-kadang salah kamar dan kadang-kadang tipe, dan kadang-kadang penangkapan orang dengan bahasa saya itu lain gitu gitu. Hah, ini gitu, iya ini, oh iya ya maksudnya begini gitu kan. Itu sih Mbak, karena itu tadi pentingnya komunikasi. Oke, luar biasa. Eh, Tadi juga Mbak Ayu menyebutkan tentang ChatGPT nih. ChatGPT apalagi sekarang di AI ngeluarkan fitur agent ya, yang bisa membantu kita untuk melakukan tugas tertentu. Jadi misalnya untuk riset, harga, dan lain-lain. Jadi banyak juga nih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dasar yang ditawarkan oleh VA seperti membuat logo, kemudian data entry, merapikan data. Itu juga sekarang banyak orang yang aku udah bisa ngerjain itu pakai AI gitu loh. Apalagi apa alasan aku harus pakai orang gitu ya, misalnya virtual assistant orang beneran ya. Kira-kira menurut Bayu gimana ya, di kemajuan teknologi semacam AI ini mengancam VA atau enggak, terus gimana cara kita bisa lebih unggul eh, Oke, terima kasih orang Mbak. dibandingkan AI? Oke, menarik ya gitu kan. AI itu kan sebenarnya asisten kita juga gitu, karena saya brainstorming juga pakai AI. Cuman sense of human itu berbeda Mbak. Karena kan AI itu kan robot ya, kaku banget, yang mesti harus diperhalus lagi gitu bahasa yang humanis gitu. Jadi makanya kita harus uh, meningkatkan skill yang sisi humanis gitu, empati gitu kan, tidak ada di AI kayak gitu kan. Terus skill komunikasi yang eh, apa namanya, sebagai advice gitu kan, advice yang memang, karena kita sebagai klien, sebagai VA ini juga selain kita mengerjakan tugas utama, kita juga bisa loh memberikan saran-saran gitu kan, dengan melihat kondisi yang ada. Nah kalau AI kan tidak gitu kan, AI hanya ya udah apa yang diperintahkan itu gitu kan, tapi sense of human reality kan mereka tidak tahu, hanya berdasarkan data yang diinput gitu. Jadi itu pentingnya kita eh, mengedepankan empati, tanggung jawab kayak gitu, ketahanan kita kayak gitu kan. Terus eh, kita juga bisa sebagai ini pendengar cerita gitu kan. Nah, begini-begini ya nggak apa-apa sih, sesekali kan kita dengar keluh kesah owner ya Mbak, begini loh gitu kan. Supaya kan kita juga, itu kan termasuk riset juga, mendengar cerita dari owner gimana. Jadi ya seperti itu Mbak. Eh, Dibilang mengancam ketika kita tidak tahu pemanfaatannya gitu, ketika kita tidak mau upgrade skill gitu. Jadi manfaatkan saja teknologi sekarang gitu kan, tapi jangan sampai kita tergerus dengan kita diam di tempat. Makanya saya tadi bilang kita harus adaptif dan inovatif, kita harus tetap belajar kayak gitu. Itu sih Mbak Dewi, semoga membantu. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Jadi AI itu bisa jadi teman, tapi bisa juga jadi saingan tergantung bagaimana kita memanfaatkannya ya, menggunakannya atau melihatnya. Ya, dari teman-teman bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Apakah sudah mulai terbayang rencana-rencana supaya bisa cuan dari rumah, berprofesi sebagai virtual assistant? Terbayang-bayang semua katanya. Apa nih yang kurang jelas?
Boleh banget ya, mumpung kita sudah mengundang Mbak Ayu di sini, boleh ditanya sepuas-puasnya. Oke, nah kalau misalnya tadi udah dibahas juga pengalaman bagus ya, pengalaman penggunaan AI. Saya juga penasaran nih, kalau pengalaman sedihnya ada gak, Mbak Ayu? Kalau pengalaman sedih ya, pengalaman sedih waktu itu saya pernah ngerjain tugasnya itu di mobil perjalanan dari Riau ke Medan gitu, yang dimana waktu itu sebenarnya saya mabokan, mabok darat teman-teman gitu kan. Dan kalau kata suami, kalau jalan sama kami tuh bawa sewa batu gitu kan, begitu nyampe mobil tuh tidur gitu kan. Nah jadi eh, waktu itu mepet mau lebaran ya, jadi di situ jadwal saya pulang kampung gitu. Jadi eh, tapi saya udah deal duluan gitu kan, nggak mungkin ya tiba-tiba kita nggak jadi gitu kan, nggak jadi kerja sama gitu kan. Nah di situ kan rusak dong reputasi saya nggak bakal dipakai lagi dong gitu kan. Jadi ya itu, saya ngerjainnya ya sambil di jalan gitu dengan kepala pusing, sambil sambil tiduran kan ngerjain kayak gitu. Tapi memang itu waktu itu editing video, jadi suami bilang kamu ini nanti pusing loh bun, sampai dimarahin suami gitu kan. Tapi ya deadline loh ya kayak gitu, nanti kan kalau nggak selesai aku juga yang nggak enak sama klien, terus jelek juga dong reputasi aku gitu. Tapi dalam hati aku, ya banget ya gini banget aku cari duit kayak gitu kan. Eh, Padahal istilahnya suami aku cukup kok gitu kan. Tapi ya gimana, makanya kadang suami tuh ya selalu warning gitu kan, Bun gimana kerjaan kamu, aman kan gitu kan. Jadi teman suami saya itu selalu jadi partner diskusi lah kayak gitu kan, ya ini gimana, oke enggak gitu. Jadi suami juga tahu kalau seandainya saya ada apa-apa gitu kan dengan klien gitu. Jadi itu sih Mbak yang sedihnya, saya asal terima aja gitu, tidak melihat waktu, apalagi waktu itu macet banget. Tau kan kalau perjalanan mudik itu kan macet ya gitu kan, yang aturannya sampai di rumah itu jam 11 malam, karena macet jam 11 malam paginya gitu. Jadi macetnya hampir 12 jam gitu kan. Ya itu sih sedihnya Mbak gitu kan. Harus standby gitu kan di mana aja. Kenapa? Karena kalau saya nunggu ngerjainnya sampai di rumah ya nggak terkejar gitu, karena udah keburu deadline gitu kan. Karena kan perjalanan aja 24 jam gitu kan Mbak gitu kan. Jadi itu sih sedihnya, gini banget sih gua cari duit, tapi begitu terima uangnya ya dapat duit gitu kan, ini hasilnya ya udah sinilah jajan kayak gitu kalau sama. Tapi kalau udah nerima duitnya ya gitu gitu sih Mbak, paling cerita sedihnya gitu. Jadi teman-teman harus memang benar-benar bisa memanajemen waktu itu sih. Ya, berarti harus sangat kuat juga dari segi manajemen waktu dan komitmennya ya, Mbak Ayu ya. Oke, ini ada pertanyaan tentang pengalaman Mbak Ayu nih. Pernah jadi VA data entry nggak, Mbak? Ini menarik juga pertanyaannya dari Mbak Alisa Gumalan, data entry. Ya, mungkin ada juga teman-teman yang pengen tahu kalau Mbak Ayu tuh pengalaman VA-nya di bidang apa aja. Karena kan sebenarnya untuk nanya pengalaman tentang misalnya pekerjaan VA kan, jenis-jenis VA juga udah tadi seperti yang Mbak Ayu jelaskan ya, ada macam-macam sekali. Mungkin pengen nanya lebih detail lagi tentang VA yang Mbak Ayu pernah kerjakan supaya nanti teman-teman bisa tanya lebih jelas tentang kalau ada bidang yang diminati. Nah, kalau saya memang belum pernah ke data entry karena saya juga kurang ahli di situ ya Mbak. Jadi saya selama ini VA yang saya kerjakan social media management, kemudian video editing dan desain flyer, pembuatan logo gitulah, desain ini ya, kreatif desain, jasa trainer juga, terus jasa sebenarnya palu gada sih. Ketika teman-teman bilang Bayu kamu bisa buat reporting tentang ini enggak, jasa pembuatan reporting yang saya bisa ya saya angkut. Kayak kemarin itu data reporting community manager, karena saya juga punya background sebagai community manager gitu kan. Saya sempat juga, nggak hanya saya pernah saja gitu kan jadi community manager, tapi saya sudah punya ilmunya, jadi saya berani ambil kerjaan itu gitu kan. Nah dia seorang community manager di komunitas A, saya community manager di komunitas B gitu. Tapi beliau ini tidak punya waktu bikin reportnya gitu. Jadi, Bayu,
Padahal itu saya sebenarnya kerjasamanya ini nggak sengaja, Mbak. Jadi dia buat status, ih keren ya Mbak gitu kan. Ha, iya Mbak makasih. BTW Mbak Ayu, mumpung Mbak Ayu japri aku dan aku ingat, bisa nggak bantuin aku ngerjain reporting ini? Oh oke bisa Mbak. Mbak butuh apa? Kayak gitu. Jadi teman-teman itu butuhnya kita koneksi ya gitu. Mungkin untuk orang introvert agak sulit, tapi nggak apa-apa teman-teman. Ingat cuannya gitu kan. Kebetulan saya ekstrovert, jadi ya hayuk aja gitu kan kalau harus reach out orang duluan gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba dapat peluang gitu. Karena beberapa kerja sama saya rata-rata nggak sengaja gitu Mbak ya, dari ya komen-komen status gitu kan. Eh, dari say hello, Mbak kamu ternyata di sini ya Mbak kerjanya gitu kan. Kamu di sini juga bidang kamu ya. Iya Mbak gitu kan. Oh iya Mbak, aku boleh nggak minta tolong gitu ya, dari status saya, dari branding gitu. Itu sih Mbak yang pernah saya kerjakan. Saya juga saat ini sedang mengerjakan community manager ya. Walaupun saya yang community manager ini magang ya, istilahnya unpaid, tapi saya cari portofolionya satu, saya cari ilmunya satu. Otomatis kan setelah ini ketika ada orang yang memang butuh community manager untuk komunitasnya gitu, ya saya bisa aju, saya pernah loh, ini loh track record saya selama jadi CM, ini yang sudah saya kerjakan gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, untuk awal kalau teman-teman bingung mau handle siapa, mau berapa unpaid dulu nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman ya inilah, bisa tahu atur ini set boundariesnya. Aku bisa kasih seberapa banyak, yang nggak perlu dikasih semuanya juga gitu kan, unpaid gitu kan. Itu sih Mbak Dewi yang selama ini pernah saya kerjakan gitu. Jadi project management juga pernah gitu kan. Misalnya ada event apa, Mbak kamu mau nggak jadi leader projectnya? Oh boleh Mbak gitu kan. Tapi kalau project management sejauh ini masih eh, nggak unpaid sih, paid juga, tapi ya tidak banyak gitu kan. Tapi ya dari situ saya belajar koordinasi tim gitu, dan saya punya portofolio. Pokoknya itu yang saya apa, oke setahun ini goal aku mau branding dan set portofolio gitu misalnya dalam 3 bulan ini. Next, lepas 3 bulan aku mau profesional, aku mau ini. Jadi perlu itu timeline, karena saya orangnya detailing ya Mbak. Saya dari awal apa yang mau saya kerjakan hari ini, apa to-do list. Terus timeline aku, karena suami saya gitu. Kamu, pokoknya lagi-lagi suami yang mengingatkan gitu Mbak. Kamu udah cuan berapa? Belum ada dulu ya awal-awal. Kamu mau belajar sampai kapan? Sampai segini. Berarti kamu cuan setelah itu ya? Iya, bismillah. Oke, udah berjalan udah cuan. Berapa penghasilan kamu? Sekian. Kamu mau segitu aja? Enggak. Abis ini apa yang mau kamu lakukan gitu. Jadi itu sih, makanya perlu support system sih Pak gitu. Jadi itu yang jadi penyemangat sekaligus sebagai pendorong ya gitu kan. Nggak hanya di tengah penyemangat tapi juga mendorong, kamu maju dong gitu. Itu sih Mbak Dewi. Oke, gimana Mbak Lisa kira-kira menjawab ya untuk teman-teman tadi, kalau ada bidang-bidang kerja ya terutama yang terkait dengan virtual assistant yang sesuai dengan bidangnya Mbak Ayu, boleh ditanyakan lebih lanjut, atau misalnya kalau pertanyaannya nggak kepikiran sekarang nih, tapi lagi mau tidur tiba-tiba kebayang-bayang pertanyaannya ya. Kira-kira boleh reach out atau mengontak Mbak Ayu via apa nih Mbak Ayu? Boleh nggak tanya-tanya lagi tuh ada yang nanya? Boleh japri nggak ya kalau pengen nanya-nanya lagi? Dan japrinya kira-kira baiknya lewat apa Mbak Ayu? Japri apa nih Mbak? Nanya ini ya, nanya-nanya boleh via DM, bisa by WhatsApp juga silahkan kayak gitu. Oke, silakan ya teman-teman. Semoga tadi apa yang Mbak Ayu share itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan skill untuk teman-teman bisa cuan, juga produktif dari rumah sambil membersamai keluarga. Oke, sementara belum ada pertanyaan yang masuk lagi dan waktunya nggak kerasa ya, kita sudah hampir 2 jam loh Mbak Ayu ya. Asik banget ya ngobrolnya ya. Kayak didongengin tapi dongeng bermanfaat itu ya. Tuh, terima kasih Mbak Ayu dari Mbak Nurna. Saya aja sampai terkesima nih. Asik banget. Oke, mungkin itu dulu karena waktu kita terbatas. Nah, mungkin dari Mbak Ayu ada pesan-pesan penutup buat teman-teman yang sudah hadir, yang menyimak di sini secara langsung maupun menyimak dari recording, dari rekaman.
kita ini perempuan, gitu kan. Perempuan itu jangan mudah menyerah gitu, jangan mudah minder. Karena ini sebenarnya kita unik, kita punya potensi, kita bisa berdaya, asal kita mau punya kemauan dan konsisten menuju mimpi-mimpi kita, teman-teman. Apalagi niat kita untuk membantu keluarga kayak gitu. Jadi semangat teman-teman. Mau jadi apapun teman-teman nantinya di dunia digital gitu kan. Niatkan kembali untuk keluarga kayak gitu. Dan kamu unik dengan caramu sendiri. Terima kasih. Masya Allah, kita kasih puas dong teman-teman. Lagi kita akan ada foto sesi bersama ya. Mumpung ada Mbak Ayu di sini, boleh dong kita foto-foto ya. Jadi untuk teman-teman diharapkan bisa on cam. Saya akan berikan waktu 2 menit mungkin ya untuk pakai kerudung dulu bagi yang belum. Untuk dandan-dandan dulu 2 menit aja. Gitu on cam semua yuk. 100% on cam bisa nggak ini? Ya silakan disiapkan dulu sambil saya membacakan sponsor. Sponsor. Tim-tim yang sudah luar biasa, panitia yang sudah luar biasa bekerja keras untuk hadirnya acara Empower Her hari ini dengan judul Berdaya Finansial di Era Digital. Ya, kemarin ini sesinya itu berlanjut ya. Sebelumnya kita sudah ada follow up yang diisi oleh Mbak Siva Fadilah mengenai finansial, mengelola keuangan keluarga menggunakan aplikasi digital, dan hari ini ada Zoominar bersama Mbak Rahmani Kartika Ayu ya Mbak Ayu tentang peluang kerja bagi perempuan sebagai virtual assistant. Nah, ini terselenggara atas kerjasama eh, 7 tim ya, yaitu ada Manakana ID terkait dengan finansial, ada Clickmom, ada yang terkait dengan IT, ada Ruby Gigi, ya, ruang bagi digital, kemudian sebentar saya lihat dengan lebih detail, ini pesan-pesan dari sponsor kita yang luar biasa ya, dari 2 SDGs 8 dan SDGs 9. Ini ada 7 tim yang luar biasa, yaitu tadi Sandgenlicious, gerakan berfokus pada pemberdayaan dan penguatan diri generasi sandwich. Ada juga dari Mantu Manis, manajemen waktu mama bisnis. Tadi Ruby Digi ya sempat saya sebutkan, rumah bijak digital. Kemudian juga ada Coding Corner ya, CC. Ya, untuk teman-teman yang terkait dengan dunia pemrograman ataupun coding. Oke, sudah on cam teman-teman semuanya, kita siap untuk foto bersama ya. Wah, luar biasa. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir, terutama Mbak Ayu yang sudah sharing berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Semoga nggak hanya teori aja nih, teman-teman harus mulai praktekin ya. Dan kalau udah berhasil nih, aku udah berhasil branding, aku dapat klien pertama, boleh banget di tag Mbak Ayu ya, karena sudah berbagi-bagi tips yang sangat teknis. Boleh foto sekali lagi, anakku minta foto katanya. Boleh, ayo kita foto sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Sudah masuk pukul 12 ya waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon undur diri, ditutup lagi dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa beli pepaya. Webinar ini sungguh bermanfaat. Semoga menjadi langkah sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.